Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji dan syukur selalu menjadi kata yang terindah untuk mengawali setiap program kita. Alhamdulillah, kembali saya hadir untuk bersama-sama berusaha mensucikan jiwa kita. Semoga usaha kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala sehingga mendatangkan kedamaian dalam hidup di dunia, keberkahan dan juga mengantarkan kita kepada istiqomah hingga akhir hayat kelak. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga seluruh sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, perjuangan dan pengorbanan hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka, menjamin surga untuk mereka sedari mereka masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita, menyatukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Orang husnudzan itu selalu optimis. Orang yang husnudzan itu selalu berbaik sangka, selalu berakhlak baik kepada orang lain. Kenapa? Orang husnudzan itu akan berkata bahwa jatah rezekiku tidak mungkin direnggut, tidak mungkin dirampas oleh siapapun. Orang yang husnudzan itu selalu yakin bahwa dia tidak akan menghembuskan nafas terakhirnya sampai betul-betul mendapatkan seluruh jatah rezekinya. Orang yang husnudzan itu akan selalu optimis bahwa usaha sekecil apapun kalau memang sejalan dengan kehendak Allah, sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendatangkan hasil. Karena keberhasilan Anda tidaklah diukur dengan seberapa besar Anda berusaha, seberapa besar modal yang Anda miliki, atau tenaga yang Anda curahkan. Lihat bagaimana sikap orang yang husnudzan. Musa alaihissalam ketika telah terjepit di pinggir Laut Merah. Fir'aun dengan bala tentara yang sudah ada di ujung mata mereka sudah nampak. Sehingga Bani Israel kala itu su'udzan, inna lamudrakun. Allah tidak lagi bisa menyelamatkan mereka. Tidak lagi bisa membentengi mereka, melindungi mereka. Sehingga mereka pesimis dan mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti tertangkap. Tapi sikap orang yang husnudzan kepada Allah, optimis. Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak mungkin, walaupun saat ini sudah tidak ada tempat kita berlari. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tetapi Allah pasti memberi jalan keluar. Bagaimana? Tidak ada yang bisa memprediksi. Tetapi pasti pertolongan itu datang. Karena Allah telah berjanji, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kami pasti menolong utusan kami dan orang yang beriman dalam kehidupan dunia ataupun kelak di hari kiamat. Tatkala Allah bangkitkan semua saksi-saksi yang akan mempersaksikan seluruh ulah dan pekerjaan manusia, ulah tangan manusia. Maka subhanallah, di saat yang betul-betul kritis, di titik paling nadir dari kemampuan manusia, Allah wahyukan kepada Nabi Musa, anidrib bi'asakal bahr, pukulkan tongkatmu ke dalam lautan. Maryam, contoh lain, bagaimana orang yang husnudzan ketika beliau sudah saatnya melahirkan putranya Isa alaihissalam. Beliau merasa lapar. Maka Allah perintahkan kepada Maryam untuk mengguncangkan pokok pohon kurma, batang pohon kurma, walaupun dia seorang wanita. Dia baru saja melahirkan putranya Isa, sehingga lemah bertambah lemah, tidak berdaya bertambah tidak berdaya. Tapi Allah perintahkan untuk melakukan sesuatu yang menurut logika, kebiasaannya tidak mungkin. Buah-buah kurma yang masih segar bisa berguguran, berjatuhan, hanya digoyangkan oleh tangan seorang wanita yang lembut. Bahkan dalam kondisi sedang lemah, tidak berdaya. Namun, Maryam tidak pesimis, optimis, husnudzan, bahwa
buah itu akan berguguran bukan karena tangannya yang kokoh, tangan yang kuat, tetapi dia berguguran atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memerintahkan buah itu berguguran. Nabi Muhammad SAW, contoh lain, husnudzan, ketika orang-orang Quraisy, telik sandi Quraisy telah sampai di depan mulut gua ketika beliau berhijrah ke kota Madinah, sempat bersembunyi di gua Thaur untuk beberapa waktu. Dan ternyata telik sandi Quraisy sampai di depan mulut gua. Andai mereka menunduk saja, niscaya mereka bisa melihat Nabi bersama Abu Bakar yang sedang bersembunyi di dalam gua. Karena guanya tidaklah dalam, guanya pendek, ceruk guanya sangat pendek, dangkal. Maka kala itu Abu Bakar lupa bahwa Allah mendampinginya. Begitu horornya, begitu menegangkannya pemandangan dan pengalaman ini. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, andai mereka menunduk saja melihat ke tempat mereka berpijak, kita pasti akan tertangkap. Mereka bisa melihat kami. Maka Nabi dengan tegarnya mengatakan, ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apa pradugamu dengan dua orang, yaitu kita yang berdua ini selalu didampingi oleh Allah SWT. Mungkinkah Allah akan membiarkan kita tertangkap? Tidak mungkin. Dan itulah terjadi. Walaupun mereka telah sampai di depan mulut gua, mereka tidak bisa melihat Nabi SAW, tidak mampu menangkap Nabi. Karena memang mereka tidak lagi bisa melihat. Pandangan mereka dibutakan Allah SWT. Telinga mereka tidak mendengar perbincangan antara Nabi dengan Abu Bakar. Itulah kuasa Allah. Itulah orang yang husnudzan. Selalu optimis, selalu menjaga akhlak, selalu menunaikan perintah, menjauhi larangan. Itulah husnudzan. Karenanya, jangan pernah terperdaya dengan persepsi bahwa Anda husnudzan sehingga bebas berbuat. Sesuka hati Anda menodai terus dan menodai jiwa Anda. Karena kalau itu yang terjadi, bukannya Anda husnudzan, tapi yang terjadi Anda terperdaya oleh bisikan setan. Terperangkap dalam tipu daya iblis. Orang yang husnudzan itu orang yang bergegas bertobat dari dosa, terus mengoptimalkan amalan sebelum ajal tiba. Karena orang yang husnudzan itu, dia sadar bahwa dia akan tiba dalam satu titik, yaitu kematian, dan selanjutnya Allah akan menghisapnya, Allah akan memintai pertanggungjawabannya. Itulah orang yang husnudzan. Sehingga orang husnudzan kepada Allah itu akan terus membersihkan jiwanya, membekali dirinya dengan pahala, karena dia yakin Allah akan melipat gandakan pahala dan imbalannya. Dan dia terus akan menjauhkan dirinya dari dosa, karena dia husnudzan bahwa dengan itu Allah akan membentenginya dari ancaman siksa neraka. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dalam menyesal, mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.